Dahulu kala berdiri sebuah kerajaan megah dan tersohor yang dipimpin oleh seorang raja Seraka lagi sakti mandraguna, yaitu Raja Baka. Ia memiliki seorang putri yang cantik jelita dan tentu saja putih mulus bernama Loro Jonggrang. Di mana saat ini di depan istana sedang diadakan Raja Pengking dalam sekejap dan membuatnya jatuh tidak berdaya. Hingga Bandung masuk ke istana dan meminta permaisuri menyerahkan diri, karena kerajaan Pengking sudah ia taklukkan. Walaupun kerajaannya sudah kalah, tetapi permaisuri tidak mau mengingatkannya pada peristiwa beberapa tahun silam. Lalu permaisuri pun bertanya tentang kalung tersebut dari mana ia dapatkan. Bandung Bondowoso menjelaskan kalau kalung itu adalah pemberian dari eyangnya yang merawat ia sejak masih kecil ketika kedua orang tuanya meninggal. Namun antara mereka yang mengakibatkan Kuntala tewas di tangan Bandung. Melihat pimpinan mereka sudah kalah, semua prajurit Baka tidak ada yang berani melawan Bandung Bondowoso. Kemudian Raja Pengking yang merasa belum yakin kalau Senopati itu adalah putranya yang hilang sejak kecil. Dirinya ingin melihat bukti tanda kelahiran yang menempel di tubuhnya Bandung. Demi membuktikan perkataan Raja, Bandung memperlihatkan tanda tersebut. Dan setelah dilihat, ternyata benar kalau Bandung adalah putranya sendiri. Sementara itu, Raja terlihat sangat murka mendapati para prajurit yang gagal menjalankan tugasnya. Ia berencana akan memimpin penyerangan itu sendiri untuk menculik permaisuri Chandrawati. Namun di satu sisi, sang putri Loro Jonggrang yang sebenarnya diam-diam mencintai Bandung tampak khawatir atas keputusan ayahnya yang akan melawan orang yang dicintainya. Hanya karena ambisi pada satu orang wanita sampai rela mengorbankan banyak jiwa prajurit. Bahkan Loro Jonggrang memperingatkan ayahnya, apakah tidak ada wanita lain selain Chandrawati? Yang tentu saja pertanyaan tersebut justru memicu emosi sang raja yang tidak mau ditentang keinginannya. Di kerajaan Pengking sendiri, raja meminta putra mahkota Bandung Bondowoso untuk menimba ilmu kedikdayaan lagi, supaya dapat mempertahankan keamanan kerajaannya dari ancaman musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang secara mendadak. Apalagi kerajaan mereka sedang berkonflik dengan Raja Baka. Dan tentunya raja itu tidak akan tinggal diam dan mungkin akan kembali menyerang. Sementara kini perasaannya Loro Jonggrang sedang diliputi kebingungan antara mempertahankan perasaan cintanya pada Bandung atau memihak dengan keinginan ayahnya. Setelah selesai menimba ilmu, Bandung keluar dari persemedian dan hendak turun gunung. Namun ia dicegat oleh Raja Jin penghuni gunung tersebut yang meminta tumbal dan takkan membiarkan dirinya keluar secara hidup-hidup dari gunung. Hingga Bandung pun mempertaruhkan jiwa raganya melawan Jin itu. Dalam pertarungannya, Bandung dengan kemampuan yang dimilikinya, lagi-lagi Raja Jin pun dapat dikalahkannya. Karena kekalahan itu, Raja Jin menyerah dan berjanji akan mengabdikan diri padanya dan siap menolong Bandung jikalau ia dalam kesulitan. Di kemudian hari, Raja Baka beserta pasukannya kembali menyerang kerajaan Pengking yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertempur di medan laga. Di tengah peperangan yang sedang memanas, suara dentingan pedang dan tusukan tombak yang telah banyak memakan korban jiwa tidak menghentikan langkah di antara kedua belah pihak mundur selangkah pun demi menentukan siapa yang terkuat di medan laga. Hingga Raja Baka memutuskan. Di istana kini, Bandung tengah terkulai lemah dan tidak sadarkan diri akibat pertarungannya melawan Raja Baka yang terbilang lebih sakti darinya. Kemudian daripada itu, Ibunda Permaisuri Kerajaan Pengking mengungkapkan kepada Bandung bahwa dirinya mendapat wangsit dari Sang Hyang Dewata tentang kelemahan Raja Baka itu. Terdapat pada bayang-bayangnya sendiri. Dengan menghujamkan keris ke arah bayangannya tersebut tepat di tengah hari, maka Raja Baka akan menemui ajalnya. Di tempat lain, Kerajaan Baka sedang merayakan kemenangannya bersama prajurit. Ia mengatakan akan menjemput permaisuri Kerajaan Pengking besok pagi. Ketika tiba pagi harinya, niatnya Raja Baka membawa permaisuri Chandrawati. Lalu setelah sang raja tumbang, putrinya Loro Jonggrang didampingi para dayang menyusul ke tempat kejadian. Melihat sang ayah sudah terkapar, tak berani membalaskan kematian ayahnya. Namun Bandung hanya menghindari serangan Loro saja dan tak ingin melukainya, sebab dirinya juga mencintai Loro. Kematian Raja Baka meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Loro Jonggrang. Ia sangat terpukul dengan peristiwa tragis yang dialami ayahnya. Semenjak itu, Loro Jonggrang semakin memusuhi Bandung, walaupun Bandung dan hampir membahayakan jiwa Bandung sendiri karena serangan anak panah Loro Jonggrang.
Namun sepertinya kejadian itu tak membuat Bandung menjadi jerah. Ia kembali datang ke istana kerajaan Baka, menyampaikan niat baiknya pada Loro untuk meminangnya menjadikan Loro sebagai istrinya. Namun rupanya yang didapat sebab Loro masih menaruh dendam padanya lantaran ayahnya dibunuh oleh Bandung. Loro juga mengancam Bandung dengan pedang apabila Bandung akan berbuat macam-macam. Dirinya tak segan untuk membunuhnya. Namun pengancaman syarat yang diberikan oleh Loro untuk dapat menjadikan dirinya sebagai istri. Dan syarat tersebut akan ia ajukan pada esok pagi. Ketika waktu malam tiba, Loro mulai gelisah, pikirannya berkecamuk. Lantaran keputusannya menerima pinangan Bandung karena terpaksa. Dan ia mencari cara supaya bisa terlepas dari semua itu. Untungnya di tengah kebimbangannya itu, eyangnya kembali membantu memberikan saran kepada Loro. Agar Loro mengajukan suatu syarat yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Kemudian tibalah pagi harinya, di mana Loro Jonggrang akan mengajukan syaratnya kepada Bandung, yaitu membuat 1000 candika dalam waktu 1 malam dan lengkap dengan arcanya. Mendengar persyaratan yang sangat mustahil seperti itu, Bandung tercengang, tapi ia tak bisa menolak. Sebagai seorang putra mahkota sekaligus pendekar sakti Mandraguna, pantang bagi dirinya untuk menyerah menghadapi tantangan tersebut. Dengan lantang, Bandung berucap akan memenuhi semua permintaan Loro Jonggrang. Berkat kesaktian yang dimiliki, Bandung memanggil pasukan jin yang pernah ia taklukkan dan memerintahkan Raja Jin untuk mengerahkan seluruh anak buahnya membuat 1000 candi yang lengkap dengan arcanya. Menerima perintah dari tuannya, Raja Jin pun segera melaksanakan tugasnya. Sementara di kerajaan Baka, Loro Jonggrang mulai terlihat cemas lantaran syarat yang diajukannya telah dikerjakan oleh Bandung. Ia takut Bandung akan berhasil memenuhi tuntutannya. Di sisi lain, Bandung memerintahkan para jin agar mempercepat pekerjaannya. Ketika pembuatan candi hampir selesai dan sudah mencapai jumlah 999, di dalam istana Loro Jonggrang semakin khawatir. Kalau saja ia kalah dalam pertaruhan ini, maka dirinya akan menikah pada orang yang telah membunuh ayahnya. Namun untungnya di saat-saat genting seperti ini, eyangnya kembali memberikan saran padanya untuk menggunakan siasat, yakni dengan membangunkan semua rakyatnya untuk melakukan pekerjaan menumbuk padi dan membakar jerami sebagai tanda kalau hari sudah pagi. Begitu suara tumbukan padi terdengar dan gumpalan asap jerami terlihat serta diiringi suara ayam berkokok, membuat para jin lari tunggang langgang meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Mereka beranggapan kalau pagi sudah tiba. Meski hal itu terjadi, Bandung tetap berusaha menyelesaikan pembuatan candinya. Tetapi tak lama itu matahari telah terbit dari barat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Belajar menerima kekalahannya. Namun Loro Jonggrang yang merasa angkuh datang menghampiri Bandung. Ia berlagak seperti orang yang mendapat kemenangan secara murni. Dengan kata-kata kasar, ia merendahkan Bandung, lalu tanpa sengaja mengatakan kalau Bandung telah kalah dalam siasat. Menyadari dirinya telah dicurangi oleh Loro Jonggrang, Bandung menjadi sangat murka. Arca lainnya sebagai pelengkap pembuatan Candi ke-1000. Dan akhirnya film pun selesai.